Kami juga sedang kerjasama dengan Oxfam, yaitu namanya program tanah kosong ini kita olah. Jadi kita tanam begini, terus dari Oxfam datang bantuan Kami bibit telah dan bekerja sama pupuk. dengan pihak Oxfam dalam satu proyek, yaitu budidaya ikan air tawar di Danau Sentani. Subscribe. Papua, keajaiban alam yang luar biasa. Gunung-gunung tinggi menjulang ke angkasa. Hutan rimba melingkupi dataran luas, penuh aneka ragam kekayaan alam. Sejak dahulu orang Papua hidup dari alam yang telah menyediakan segalanya. Masyarakat Papua hanya perlu mengambil secukupnya untuk kelangsungan hidup mereka. Tapi kini seiring dengan berjalannya waktu, keadaan telah berubah. Pembangunan menuju masyarakat maju yang masuk begitu cepat mempengaruhi kehidupan masyarakat Papua. Kehidupan modern membuat kebutuhan hidup masyarakat meningkat. Sangat sulit bagi masyarakat pribumi Papua untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang begitu cepat. Orang Papua yang sebelumnya hidup dari alam, kini menemui banyak kesulitan karena kelimpahan kekayaan alam tidak dibarengi dengan keterampilan dan keahlian untuk mengelolanya demi peningkatan kesejahteraan mereka. Untuk mendorong perubahan bagi masyarakat Papua menuju kehidupan yang lebih sejahtera, perlu suatu dukungan. Jayapura, ibu kota provinsi Papua. Di kota Jayapura ini, Oxfam mempunyai kantor perwakilan. Oxfam adalah sebuah organisasi nirlaba yang terdaftar sebagai lembaga bantuan internasional. Sejak tahun 2004, Oxfam telah bekerja di Papua untuk membantu masyarakat pribumi. We're very, very proud to work in Papua because it's a special place in Indonesia. It's the place that is the most rich in natural resources, but which unfortunately has the poorest people in Indonesia. And that's why it's a focus area for Oxfam. The way that Oxfam works is never to work directly. We always work with local partners. So obviously local government is one of our partners, but very importantly local NGOs, of whom there are a number in Papua. And we work to facilitate and build their capacity to work directly with the communities themselves. Di Kampung Angkasa, di pinggiran kota Jayapura. Di sini masyarakat didorong untuk menanami lahan-lahan kosong dengan tanaman bumbu dapur dan buah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin di sekitar tempat ini. Kita olah tanah daripada tanah kosong ini, kita olah. Jadi kita tanam begini, terus dari Oxfam datang bantuan bibit dan pupuk. Jadi lewat bantuan dari Oxfam ini kita ada tambah peningkatan kebutuhan keluarga.
Selain bantuan berupa pupuk organik dan bibit, Oxfam memberikan pelatihan pertanian bagi masyarakat laki-laki dan perempuan. Program ini selain bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, juga bertujuan untuk mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, serta meningkatkan peran perempuan dalam memperbaiki taraf hidup mereka. Untuk memperoleh harga yang baik, setiap hari masyarakat menjualnya sendiri secara langsung ke kota Jayapura. Danau Sentani terletak sekitar 40 km dari Jayapura. Danau yang berpulau-pulau ini merupakan danau terbesar di wilayah Papua. Mata pencaharian pokok masyarakat di sekitar Danau Sentani ialah mencari ikan. Dengan peralatan sederhana, mereka menangkap ikan secara tradisional. Hidup menjadi semakin sulit karena hasil tangkapan ikan mereka tidak sebanding dengan kebutuhan hidup yang semakin hari kian meningkat. Untuk membantu masyarakat nelayan di Danau Sentani, Oxfam menggandeng mitra kerjanya, yaitu Yayasan IPEJAR. Sejak tahun 2008 bulan Januari, kami telah bekerja sama dengan pihak Oxfam dalam satu proyek, yaitu budidaya ikan air tawar di Danau Sentani. 35 keluarga nelayan di Danau Sentani secara bersama-sama diajak membudidayakan ikan dengan keramba. Dalam proyek ini, Oxfam dan IPEJAR mendatangkan ahli perikanan untuk memberikan pelatihan budidaya ikan yang lebih maju. Di samping pelatihan perkoperasian dan pengetahuan tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Di sini, Oxfam membantu masyarakat dalam perencanaan dan teknik budidaya ikan dengan keramba agar didapat hasil produksi yang baik, di samping pemberian bibit dan peralatan. Di desa Ambaidiru, Serui, Kabupaten Yapen, Oxfam mengadakan sebuah proyek Organic Vanilla Production and Enterprise Development Program. Ini adalah proyek percontohan produksi dan pemasaran vanili yang bekerja sama dengan Yayasan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Pelayanan Masyarakat Sipil Papua, YPLH PMSP. Tujuan utama proyek ini adalah untuk mengembangkan suatu bentuk usaha yang dapat memberi keuntungan bagi penduduk Papua dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan peningkatan pendapatan keluarga. Dengan pelatihan teknik budidaya tanaman vanili dan perencanaan sistem pemasaran yang efisien, diharapkan ini akan memberi hasil yang berkelanjutan. Paniai, sebuah kabupaten yang berada di dataran tinggi. Daerah ini cukup terpencil. Meskipun jalan sudah dibuat, tetapi sangat sulit untuk dilalui. Untuk keluar masuk wilayah ini, transportasi udara lebih banyak digunakan. Kesulitan transportasi ini mempengaruhi harga segala kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat pribumi yang hidup dari hasil mencari udang di danau atau dari pertanian sederhana menjadi yang paling menderita. Untuk membantu masyarakat pribumi di Paniai, Oxfam bersama mitra kerjanya, yaitu Yayasan Pengembangan Ekonomi Masyarakat atau YAPKEMA, telah mengembangkan usaha untuk memberdayakan masyarakat dan membantu meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Untuk mengimplementasikan semua program yang ada di Yayasan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat, kami juga sedang bekerja sama dengan
Oxfam, dalam hal ini program livelihood, yaitu kegiatan pemberdayaan petani sayur. Petani yang kami dampingi sekitar 15 kelompok yang tersebar di 3 distrik. Pada saat ini mereka mampu memproduksi sayur dalam jumlah besar, yaitu 1 ton sampai 3 ton. Dengan adanya program ini, mereka punya pendapatan yang jelas. Dengan hasil itu mereka bisa membiayai anak mereka, dan masyarakat juga meminta agar keberlanjutan dari program pembinaan sayur ini harus ada. Program lanjutan telah diadakan. Peternakan kelinci memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat. Kotoran kelinci dapat dipakai sebagai pupuk untuk menyuburkan tanaman sayur. Dengan keberhasilan pertanian sayur ini, kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Untuk pemasaran hasil pertanian sayur, dilakukan survei pasar dan pendampingan ibu-ibu di pasar. Melalui kerjasama dengan dosen-dosen pertanian Universitas Papua, Oxfam bersama Yapkema berusaha mendorong masyarakat untuk menjadi petani berskala besar yang dapat memenuhi permintaan pasar di Paniai, Timika, dan Nabire. Pemerintah Kabupaten Paniai, dalam hal ini Bupati Naftali Yogi, sangat mendukung program-program yang dijalankan di Kabupaten Paniai ini. Kami juga sedang kerjasama dengan Oxfam, yaitu namanya program Raising Your Voice. Kami mendorong kepada masyarakat yang tadinya tidak percaya diri, terutama kepada perempuan. Kami mengorganisir mereka dan mendorong, melatih mereka agar kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuh itu bisa disampaikan tanpa ada tekanan dan paksaan orang lain. Ke depan nanti kami berharap pemerintah bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu, terutama ke kelompok-kelompok perempuan yang kami akan mendampingi. Wilayah Paniai dan daerah di sekitarnya yang berada pada ketinggian 1.400 sampai 2.000 meter dari permukaan laut berudara sejuk. Tanaman kopi tumbuh baik di sini. Tetapi masyarakat sulit menjual hasil produksi kopi mereka karena hambatan transportasi dan pemasaran. Upaya untuk membantu pemasaran hasil produksi kopi mereka telah dilakukan oleh Oxfam. Bersama Papua Arabica Marketing Enterprise (PAME), dijalin kerjasama untuk pemasaran kopi hasil produksi petani di Paniai dan daerah sekitarnya. Usaha ini telah memberi jalan bagi peningkatan pendapatan petani kopi di Paniai. Wamena di Lembah Baliem, Pegunungan Jayawijaya, adalah juga merupakan daerah yang terpencil. Pesawat terbang adalah satu-satunya alat transportasi yang dapat menjangkau daerah ini. Di daerah pegunungan yang sejuk seperti Lembah Baliem ini, sangat cocok bagi tanaman ubi jalar. Dan sejak dahulu, masyarakat di Lembah Baliem menanam ubi yang dipakai sebagai bahan makanan pokok. Dengan semakin banyaknya pendatang dari luar Papua yang memakai beras sebagai bahan makanan pokok, kebiasaan makan penduduk pribumi Papua pun ikut bergeser. Sekarang, mereka membutuhkan beras. Tetapi beras yang dijual di Wamena ini berasal dari luar pulau yang jauh dan diangkut melalui transportasi udara yang mahal, sehingga harga beras di sini bisa mencapai 4 atau 5 kali lebih mahal dibanding tempat lain di Indonesia. Keadaan ini akan mempersulit kehidupan masyarakat pribumi di Lembah Baliem. Dalam usaha membantu masyarakat Lembah Baliem mengatasi masalah ini, bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Usaha Mandiri, Oxfam sedang merencanakan sebuah proyek untuk mengajak masyarakat kembali memanfaatkan ubi sebagai bahan makanan pokok dan mendorong pengembangan pertanian ubi.
Dalam program yang didukung Oxfam ini, secara gotong royong, lahan-lahan kelompok tani ditanami ubi dengan bimbingan teknik pertanian yang lebih maju dan pemberian bibit yang baik. Dengan adanya Oxfam bisa memberi motivasi kepada kelompok tani kami yang kami bentuk melalui Yayasan Pendidikan Usaha Mandiri untuk meningkatkan taraf hidup. Usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Lembah Baliem juga dilakukan melalui Yayasan Bina Adat Walesi, yaitu dalam kerjasama pemasaran kopi. Proyek ini merupakan bagian dari proyek Papua Arabica Marketing Enterprise (PAME) yang mendapat perhatian dari Oxfam New Zealand. Dengan adanya program yang dijalankan Oxfam di Wamena dan di tempat-tempat lain di wilayah Papua, diharapkan mampu mendorong masyarakat Papua dalam peningkatan mata pencaharian dan kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan menuju kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih sejahtera, di mana setiap orang dapat memberi bekal pendidikan bagi anak-anaknya demi masa depan mereka. Dan Oxfam Papua Program adalah sebuah usaha dalam rangka mendorong masyarakat pribumi Papua untuk menuju ke sana.